IKN, tak setetes air hujan di IKN terbuang percuma. Tim dari Otorita Ibu Kota Nusantara, (OIKN), sedang merancang pengelolaan sumber daya air hingga drainase yang ramah lingkungan, sehingga tak akan setetes pun air hujan yang terbuang percuma karena langsung diserap ke tanah dan drainase. Dalam IKN menerapkan Spongecity, maka setiap tetes air hujan yang jatuh langsung diserap oleh tanah di IKN, drainase, embung, bendungan, bahkan limbah air pun bisa digunakan untuk kebutuhan non-konsumsi, ujar Direktur Sarana dan Prasarana Dasar OIKN Agus Ahyar di Balikpapan, Senin. Pengelolaan air hujan dilakukan dengan berbagai metode di antaranya dengan menampung melalui bak tandon air untuk langsung bisa digunakan, menampung dalam tampungan buatan atau badan air alamiah. Kemudian dari drainase dialirkan ke riparian sungai terdekat untuk mengurangi beban pada sungai di hilir. Lantas selalu memelihara metode tersebut agar berdaya guna dan berkelanjutan. Konsep drainase ramah lingkungan ini merupakan metode yang ke depan diperlukan dan erat kaitannya dengan perubahan iklim, perubahan yang ditandai dengan naiknya muka air laut, kenaikan temperatur udara, perubahan durasi dan intensitas hujan, perubahan arah angin, dan perubahan kelembaban udara. Ada beberapa metode drainase ramah lingkungan yang dapat dipakai di Indonesia, di antaranya adalah metode kolam konservasi, metode sumur resapan, metode riverside folder dan metode pengembangan areal perlindungan air tanah. Perencanaan drainase perkotaan di IKN mengacu pada Sustainable Drainase System, yakni menerapkan paradigma baru dalam pengelolaan air hujan, katanya saat menjadi narasumber dalam sidang pleno kedua Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai, KAPSDAWS, Mahakam di Hotel Platinum Balikpapan tersebut. Ia menjelaskan, pendekatan dengan cara mereduksi kecepatan dan debit puncak limpasan air hujan akan memperkecil banjir dan erosi badan air, mengurangi beban saluran, dan meningkatkan kualitas air di badan air alamiah. Air hujan mengalir menuju badan air terdekat, ditangkap saluran drainase bawah tanah, kemudian melewati jaringan pipa yang selanjutnya ke saluran terbuka menuju fasilitas pengolahan air untuk dijadikan air baku, kata Ahyar. Ganjar heran masih ada yang tidak komitmen dengan pembangunan IKN. Bakal calon presiden, Capres, dari PDIP, Ganjar Pranowo merasa heran karena masih ada pihak yang tidak komitmen mendukung pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara di Kalimantan Timur. IKN sudah jadi undang-undang kok masih ada yang tidak komit, ujar Ganjar saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, Senin, 17 Juli 2023. Gubernur Jawa Tengah ini mengatakan, IKN sudah dibentuk menjadi undang-undang dan harus ditaati oleh siapapun yang saat ini menjadi warga negara Indonesia. Kalau sudah jadi undang-undang itu kewajiban siapapun harus melaksanakan loh, katanya. Karena sumpahnya itu harus melaksanakan peraturan perundang-undangan, ujar Ganjar lagi. Diketahui, kritik terkait IKN sempat dilontarkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. AHY mempertanyakan sikap pemerintah soal pembangunan IKN dan menganggap pemerintah terlalu terburu-buru jika mengejar pembangunan IKN harus selesai sebelum tahun 2024. Semangatnya kita enggak ada masalah. Tapi begitu, harus dieksekusi sekarang juga, sebelum 2024 harus jadi. Apa yang dikejar? Ujar AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Kamis, 14 Juli 2023. Oleh karena itu, ia mengaku telah menitipkan pada kader Demokrat yang berada di DPR RI untuk terus memberikan catatan kritis terkait pembangunan ibu kota baru tersebut. Menurut AHY, pemerintah tak memiliki urgensi untuk menargetkan agar pembangunan di IKN cepat selesai. Jadi, legasi itu tidak harus sekarang. Kecuali, memang tabiatnya adalah menihilkan legasi pemimpin sebelumnya, katanya. Ada ketakutan,
Ada kekhawatiran nanti kalau bukan saya, bukan kita, nanti diklaim oleh yang lainnya, ujar AHY melanjutkan. Terakhir, AHY meminta pemerintah untuk fokus pada pembenahan ekonomi masyarakat lebih dulu. Menurutnya, jangan sampai kesejahteraan rakyat dikorbankan demi berbagai proyek pembangunan. Ini adalah masalah rakyat, masalah ekonomi rakyat yang perlu dicari solusinya. Jangan didahulukan proyek-proyek yang luar biasa menyita anggaran negara kita, kata AHY. Selain itu, kritik juga datang dari bakal Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan. Anies mengaku heran karena sering mendapatkan pertanyaan terkait keberlangsungan pembangunan IKN Nusantara. Ia mengatakan, jika IKN merupakan rencana yang baik dari pemerintah, maka proyek tersebut pasti bakal terus berjalan. Tapi bila ini ada masalah, saya juga kadang-kadang heran kenapa sering ditanyakan ya, apa ada masalah sebetulnya, kata Anies di hadapan seluruh wali kota se-Indonesia dalam acara Kernas 16 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, di Makassar, Jumat, 14 Juli 2023. AHY sebut IKN punya argumentasi logis, namun soroti perekonomian yang sedang sulit. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menilai pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, sedianya punya argumentasi logis. Kendati demikian, menurut dia pembangunan tersebut menjadi kurang logis karena perekonomian Indonesia dan kondisi masyarakat sedang tidak baik-baik saja. Yang menjadi kurang logis saat ini ketika ekonomi Indonesia sedang sulit, tidak baik-baik saja, masyarakat juga sedang tidak baik-baik saja, kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jumat, 14 Juli 2023. Di tengah keadaan tersebut, dia menilai pembangunan IKN terlihat seakan memaksakan diri. Di sisi lain, putra sulung Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu juga menyebut saat ini ruang fiskal kian sempit, hutang makin besar, dan investasi tidak mengalir deras seperti yang diharapkan. Karena masing-masing negara, masing-masing investor juga mengukur diri, kata dia. Oleh sebab itu, berkaca dari situasi negara saat ini, AHY berpesan kepada anggota DPR untuk memberikan catatan kritis terhadap proyek IKN. Ia turut menegaskan bahwa Partai Demokrat sebenarnya tidak mempermasalahkan semangat membangun IKN. Tapi begitu harus dieksekusi sekarang juga sebelum 2024 harus jadi, apa yang dikejar? Jadi legacy itu tidak harus, pokoknya harus sekarang, kata AHY dalam pidato politiknya, Jumat, 16 Juli 2023. Purnawirawan TNI berpangkat terakhir mayor tersebut menyebut kekhawatirannya berangkat dari masalah ekonomi rakyat yang perlu segera dicari solusinya. Ia khawatir jika proyek IKN tidak jadi, maka yang menderita adalah rakyat. Kita harus memilih saat ini. Disitulah mengapa kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi semakin pesat, kue ekonomi makin besar, makin banyak yang dibagi, termasuk buat infrastruktur, termasuk buat IKN, ujarnya. Adapun dalam pidato politiknya bertajuk Agenda Perubahan, AHY turut menyoroti pemerintahan Presiden Jokowi yang justru membangun infrastruktur besar-besaran, padahal ekonomi sedang menurun dan negara sedang dililit hutang. Oleh sebab itu, dia menganggap pemerintah tidak sensitif dan kurang berpihak terhadap masyarakat Indonesia.